Selamat pagi sahabat internet, salam dari Cipanas. Perkenalkan, saya Aris Gunadi. Saya pemilik dari Bambang Family Dairy. Ya, sebenarnya Bambang Family Dairy ini ada nuansa emosionalnya. Kenapa saya namakan Bambang Family Dairy? Jadi saya kebetulan adalah generasi ketiga peternak sapi perah yang ada di Cipanas. Ayah saya namanya Pak Bambang. Beliau adalah orang yang selalu ada dalam hati saya, sehingga saya ketika memutuskan keluar dari Taman Safari kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu, saya bertekad, lalu saya berjanji kepada orang tua saya menggunakan nama beliau, hingga akhirnya sampai sekarang Bambang Family Dairy tetap ada dan akan selalu ada sampai kapanpun. Aris, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Budi, gimana? Nah, di sini saya mau berkunjung kembali terkait usaha Bambang Family Dairy bersama teman saya yaitu Pak Ganesha. Perkenalkan, beliau dari RKC Media. Oke. Mungkin selanjutnya media bisa menjelaskan oleh Pak Ganesha. Ya, saya mau bertanya sih pertama usaha Bambang Family Dairy ini sejauh mana sih sekarang itu? Oke, terima kasih nih Mas Budi, udah lama kita nggak ketemu ya selama corona ini. Pak Ganesha, salam kenal. Jadi memang betul selama COVID-19 ini, apalagi pemasaran kita kan banyak mengandalkan wisatawan. Jadi ya omset kita pasti turun. Kurang lebih sekitar 60-70% lah omset yang kita alami saat ini. Kita baru buka ini 1 minggu, jadi hampir 3 bulan kemarin kita tutup. Oke. Ya mau gimana lagi, yang penting saat ini posisi kita bertahan dulu. Posisi kita bertahan, apalagi kan kita ini usaha dari hulu sampai hilir. Jadi ya depannya nggak dapat uang, tapi kan sapinya tetap harus dapat makan. Ya yang penting kita bertahan dulu saja. Karena saya yakin masih banyak teman-teman juga yang ya lebih kesulitan lah. Lebih kesulitan. Jadi kita masih bersyukur kita masih bisa bertahan. Oke, terima kasih Pak Aris jawabannya. Ya. Dan apakah ada langkah-langkah di masa pandemi virus corona ini dari Bambang Family Dairy, misalkan ada program apa atau ada kegiatan apa gitu kan yang terasa ke konsumen atau masyarakat? Baik, jadi di awal ketika kita tutup memang kita pasang papan pengumuman, kita bikin banner besar sekali waktu itu. Jadi selama corona kita memang menurunkan harga produk kita kurang lebih sekitar 20%. Jadi maksud saya ya kita juga membantu ke masyarakat lain supaya mereka tahu susu ini kan kesehatan juga, jadi bisa membantu daya tahan tubuh mereka. Lalu memang ada program juga, karena kebetulan juga kita memang menyalurkan CSR kita kurang lebih sekitar 500-an liter susu yang kita salurkan untuk ke masyarakat, ke rumah sakit, ke teman-teman UKM dan yang lainnya. Jadi ada program 1 CSR, lalu program potongan harga supaya mereka tertarik membeli produk kita. Kita juga memberikan diskon khusus kepada reseller kita supaya mereka juga ya ada stimulan lah. Ya alhamdulillah sih saat ini kita seminggu ini sudah ibaratnya sudah mulai ada pergerakan lagi. Ya memang untuk B2B kontingensi kita masih belum jalan karena beberapa restoran, hotel juga kan masih belum operasional penuh. Begitu Mas Budi. Terima kasih Pak Aris penjelasannya. Mungkin Pak Ganesha ada yang perlu ditambahkan kepada Pak Aris? Ya nih, salam kenal Pak Aris. Ya, jadi memang saya lihat ini namanya Bambang. Ya betul. Family Dairy. Jadi memang ini lebih kepada produk olahan dairy. Susu ya. Ya betul. Susu ya. Memang awalnya saya juga nggak nyangka segede gini. Saya beberapa kali lewat daerah sini, saya pikir kecil aja. Nggak taunya memang ada. Ini prosesnya berarti dari hulu sampai hilir ya untuk proses produksi ini ya? Iya betul Mas. Berarti ada peternakannya, ada pengolahannya sampai ada pemasarannya. Iya betul. Nah, boleh dong cerita
dari awal dulu. Gimana kemudian Pak Bambang, atau saya lebih sebut Mas Bambang aja ya. Iya. Ini Mas Bambang. Aris. Mas Aris ini merintis bisnis ini gitu. Keideannya dari mana gitu? Baik, terima kasih Mas Ganesha, salam kenal juga. Jadi memang apa ya? Dulu saya berada di zona nyaman sebenarnya. Saya dulu 12 tahun ya kerja sama orang di satu perusahaan di Taman Safari. Nah, lalu saya memutuskan mengambil keluar dari zona nyaman itu kan sesuatu yang sebenarnya sulit sekali sebenarnya. Saya masih ingat persis ketika itu saya pertama kali mengurus sapi. Saya dapat bayaran itu 150.000 sebulan. 150.000? Iya, sebulan. Posisinya waktu itu istri saya lagi hamil, bapak saya, Pak Bambang itu ya butuh biaya besar karena beliau sakit selama 2 tahun. Waduh, sepertinya kayak paling susahnya di dunia lah. Tapi dari saat itu ternyata ada jiwa wirausaha saya yang keluar. Saya berpikir semua orang tuh sebenarnya bisa jadi entrepreneur. Walaupun keluarga besar saya tidak ada yang satupun jadi entrepreneur. Oh gitu? Ya, nggak ada satupun Mas sebenarnya. Ya, dari saat itu saya berusaha hingga akhirnya saya waktu itu masih menginduk ke koperasi Cianjur Utara selama kurang lebih 4 tahun saya waktu itu. Lalu lambat laun kita mulai mencari end user, kita jual susu murninya, sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat produk olahan. Jadi apa ya? Kita melihat sebenarnya peluangnya besar. Dan pemainnya juga belum terlalu banyak. Dan kami bersyukur bahwa ternyata kami pertama dan mungkin satu-satunya hingga saat ini yang membuat keju mozzarella di Cianjur. Oh gitu? Iya. Pertama inovasi mungkin. Iya, betul. Dan selanjutnya mungkin membuat mozzarella. Iya, betul. Jadi kan dulu orang berpikirnya susu ya bikin yogurt lah yang gampangnya. Kita tuh olah bikin tuh yang paling susah dulu loh, Mas. Dari keju dulu kita buat tuh. Oh gitu? Iya, dulu pertimbangan kita begini. Kalau keju kan 100 liter susu itu jadi 10 kilo. Kita menyimpannya gampang. Tapi kalau yogurt kan 100 liter susu harus 100 liter yogurt. Mau nyimpannya di mana gitu. Iya. Jadi gitu. Produk olahan pertama sebenarnya adalah keju ya? Iya betul, keju. Nah, sorry. Sebelumnya dari dulu kan di Safari ya? Iya. Kenapa yang dipilih usahanya adalah susu? Oke, baik. Gimana tuh dulu? Iya. Idenya, saya mau ke susu lah, ke olahan ini susu sapi. Ya, jadi begini Mas, kan kebetulan keluarga saya itu mungkin salah satu keluarga di Cianjur yang perintis juga sapi perah. Oh. Ya. Jadi saya ini udah generasi ketiga sebenarnya dari jadi kakek itu bapak sudah main di sapi perah awal. Tapi kan masih ya peternakan konvensional lah. Jadi hanya 2 ekor sapi, 4 ekor sapi gitu. Ya lambat laun kata saya, kenapa sih kita nggak seriusin, kita kemas yang bagus seperti apa, kita manfaatkan yang lainnya. Jadi memang bukan hanya produk olahan saja, kita juga jual dari jasanya. Kita kan di sini banyak berkunjung untuk education farm-nya, mereka belajar jadi peternak, belajar produk olahannya, belajar. di sini juga terima itu ya? Iya. Yang mau belajar bagaimana peternak sapi perah? Ya banyak Mas, banyak. Kita sudah sekitar 900-an sekolah yang berkunjung ke sini, sudah sekitar 15.000 orang. Oh jadi bukan person to person tapi sekolah, lembaga itu? Ya keluarga juga bisa. Keluarga juga bisa. Biasanya kalau sebelum COVID-19 ini ya Sabtu Minggu ini kita udah penuh biasanya. Ya. Kebanyakan ya wisatawan dari luar negeri, dari luar kota lah ya datang. Oh gitu. Nah, sobat pemirsa, di depan saya sudah ada produk olahan dari Bambang Family Dairy ini. Ini produk-produk olahan dari Bambang Family ini, dairy ini. Nah, Mas Aris, ini total sudah ada berapa produk yang dikeluarkan oleh? Oke, jadi kita sebenarnya ada sekitar 20 maceman lah yang yang kita buat produk kita. Ya, jadi memang yang kita tonjolkan adalah kebanyakan kejunya. Keju ya. Tadi yang produk olahan pertama ini ya keju. Iya betul, keju mozzarellanya. Ini produk olahan pertama dari Bambang Family Dairy. Ya. Nah, apa nih keunggulan dari produk keju ini nih? Oke, baik. Seru nih. Jadi
gini ya Mas ya, keju yang kita buat ini kan hasil susu dari peternakan kita sendiri. Jadi tentunya kualitasnya kita jamin. Kualitasnya kita jamin. Dan ternyata kalau menurut penelitian kan susu yang bagus itu ya bisa dibuat keju gitu. Jadi ya udah jelas susunya itu pasti berkualitas gitu. Karena kebetulan juga dengan background saya dulu di Taman Safari, bagaimana soal animal welfare, penanganan sapinya segala macam, ya nanti kita lihat lah sapi kita di mana. Oke, siap. Bagaimana sapi kita di belakang. Nah, apalagi nih produknya? Ya, ada yogurtnya, ya kita ada 6 rasa. Ini yogurtnya. Nah, ini yogurtnya. Ini juga yogurt kita memang unik Mas. Dulu saya pertama kali meluncurkan yogurt ini mungkin 6 tahun yang lalu. Oh gitu. Ya, dulu harganya 8.000. 6 tahun yang lalu harganya 8.000. Sekarang harganya 10. Jadi dalam 6 tahun kita baru naik harga 2.000. 6 tahun baru naik 2.000. Nah. Padahal kalau lihat inflasi udah Nah, betul kan Mas? Karena waktu itu ada satu merek yang udah terkenal lah. Itu harganya masih 6 ribuan lah. Saya waktu itu 8.000, banyak orang komplain. Ini mahal banget sih yogurtnya. Gitu kan. Selalu dibanding-bandingkan lah, biasa lah kalau UKM kan seperti itu kan. Saya bilang ya coba aja 2.000. Ternyata yang mereka begitu nyoba yogurt kita beda. Karena kan kita ini yogurt stir. Jadi kita tanpa campuran air sedikit pun. Oh gitu. Ya, tanpa campuran air sedikit pun. Jadi memang yogurtnya kental sekali. Oh, ini kalau ini yogurt tapi produk. Ya, itu yang frozennya. Jadi ya untuk anak-anak sekolah gitu kita buat. Sasarannya mungkin lebih ke anak-anak. Ya betul, kanak-kanak. Nah, jadi ini juga ada sabun. ya betul Mas, sabunnya ada sabun susunya dan juga Diolah di sini juga? Ya, kita olah juga di sini. Oh. Dari susu. Ya, kita kasih campuran susunya, Mas. Oh, Ya. iya. Sebenarnya kita ada risol juga, risoles mozzarellanya itu brand seller kita yang 2 bulan inilah dia iya brand sellernya. Risoles mozzarella. Ya. Jadi memang risolnya itu campuran tepungnya itu kita kasih dari whey-nya keju. Whey-nya ketika kita buat keju mozzarella itu kan di terakhirnya itu nanti kita lihat prosesnya. Ada susu yang kentalnya, itu kita campur untuk tepungnya. Jadi rasanya memang creamy banget. Gitu. Beda dengan yang lain. Jadi kalau pengen nyamain risol kita, mereka harus bikin keju mozzarella dulu. Itu ya. Apalagi dengan kejunya sendiri begitu. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini apa nih? Nah, itu ada cireng mozzanya. Nah, jadi memang kita kolaborasi dengan teman UKM kita. Oh gitu. Ya, di Cianjur. Jadi kerjasama dengan UKM yang lain. Ya, jadi memang saya pesan, saya mau ke cireng mozzarella. Ya, mozzarellanya dari saya. Dan jualnya hanya ke saya. Oh, tapi namanya tetap. Ya, jadi ya kita repack lagi lah. Di sini ya, lagi Leo ya? Iya, betul. Leo Cireng ya. Leo Cireng. Iya. Mungkin di sisi lain Pak Ganesha ke Bambang Family Dairy ini udah 2 kali ada konsultan dari Belanda. Ya. Oh gitu. Khusus olahan susu juga. Nah, sampai kan ada penelitian sharing juga sama Mas Aris. Iya. Ya mungkin lebih lanjutnya Mas Aris, efek atau dampak dari paberan namanya. Iya. Kabar itu gimana sih? Itu Iya, bisa baik. Mas Aris. Baik, jadi memang kita beruntung sekali pada waktu itu kita dipilih sebagai peternak dapat asesmen ya dari kementerian soal manajemen sapi perahnya. Oh gitu. Ya, jadi kan memang semuanya saling berkaitan, Mas. Iya. Ya kan kita mengambil hasilnya dari susu, susunya harus bagus, berarti kan perawatan sapinya harus bagus. Iya. Ya. Jadi kebetulan peningkatannya itu luar biasa. 1 tahun saat itu evaluasinya ya kalau tidak salah ya 1 tahun. Jadi waktu Mr. Baron lihat ke kita, sapi kita waktu itu kondisinya masih kurang bagus lah. Sebenarnya bisa maksimal, masih kurang bagus. Tapi begitu dia datang lagi dia kaget. Ini sapi yang kemarin saya lihat katanya. Oh gitu. Ya. Jadi orang dari Belanda. Belanda ke sini untuk memberikan konsultan soal sapi perahnya. Soal sapi perah. Karena kan sapi perah. Ya, sapi perah kita ini kan Friesian Holstein. Memang asalnya dari Belanda. Ya, jadi ya yang punyanya lah ceritanya, yang punyanya datang lihat gimana sih sapinya gitu kan. Ya, alhamdulillah. Lalu kebetulan juga kita kan dapat pendampingan dari Balai Bunikasih, Balai Peternakan Sapi Perah di Bunikasih, Mas, di Cianjur. Kita pernah kedatangan dari Korea Selatan waktu itu. Oh gitu. Jadi secara umum Korea Selatan dengan Indonesia itu hampir sama. Dari sisi ini ya, jadi mereka tuh dulu sapi lokalnya tidak terlalu bagus, tapi mereka hanya butuh waktu sekitar 40 tahun, akhirnya sapinya jadi
luar biasa. Nah, begitu. Jadi mereka mencoba menerapkan metodologi mereka di sana. Yeah. Bagaimana diterapkan di Indonesia nih supaya sapi lokal kita semakin bagus. Oh, Ya. Nah, Pak Budi sama Mas Aris, Ya. ini kan kondisi sekarang lagi COVID. Ya. Nah, tentunya gimana nih cara mensiasati juga nanti buat kasih masukan juga buat Pak Aris juga untuk sobat internet kita. Gimana nih cara kita bertahan hidup dan bisa mengembangkan saat ini dalam kondisi COVID-19? Ini gimana nih caranya? Oke, mungkin ya langkah kami, Pak. Kebetulan saya di Plut UMKM Kabupaten Cianjur, memang secara garis besarnya Plut ini rumah sakitnya bagi UMKM atau pelaku usaha. Nah, langkah kita dari awal ketika COVID ini, pertama itu apa supaya mengenal dampak mungkin Pak. Ya. Makanya itu kita ngasih formulir dulu. Oh. Maksudnya formulir kuesioner. Jadi menyerap masalah dulu iya, gitu ya. menyerap dulu masalah. Dan mungkin kan kita tahu masalah, sedangkan apa Ya. tanpa pertanyaan di awal. Gimana gitu kita kan. mengobatin kalau gitu. belum tahu Ya, penyakitnya analisa apa gitu, ya. gitu. Nah, setelah itu kita menyebarkan ke Siap. grup, ke via Instagram, via Facebook juga online gitu kan. Sehingga setelah itu kurang dalam jangka waktu 1 mingguan sampai saat ini pun alhamdulillah setelah kita analis data-data tersebut gitu kan, kita menurunnya memang di omset. Omset Ya, penurunan. Jadi hampir 50-70%-an bahwa sama tadi ya. Iya, Pak Aris betul ya, yang kurang lebih dikatakan 60 sampai Mas Aris. tadi ya, Ya. 10%-an dia Iya. turun ya emang ya. Karena memang di Cianjur ini kebanyakan juga sih ada yang jual lokal dan ada yang pemasarannya itu ke seperti retail modern, ke Serba, Jogja gitu kan, dan ke koperasi juga ada. Iya, iya. Dan memang selain itu ada juga yang keluar. Nah, dikarenakan saya juga pernah berkunjung Mas ke salah satu konveksi, dan memang salah satu konveksi itu hampir pemasarannya ke Tanah Abang, dan Tanah Abang tutup gitu kan di Jakarta, sehingga Drop langsung. Iya, drop banget gitu lah. Iya, iya. Dan langkah kita bekerja sama juga dengan para UMKM. Yang pertama itu kita silih gotong royong. Oh, gimana tuh? Gimana? Maksudnya silih gotong royong kan di sini tuh UMKM memang ada grupnya gitu kan. Oh. Nah, jadi berawal dari sharing juga antara UMKM satu dengan UMKM lain. Nah, kita kemarin tuh mengadakan kegiatan gotong royong membuat atau mempromosikan produk, saling mempromo. iya, saling mempromo teman-teman ya. produk Cianjur lah gitu kan. Iya, iya, iya. Dan kedua, ketika masa pandemi ini kita juga membuat aplikasi Mas, aplikasi berbasis Android, namanya Simpul, Sistem Informasi Pemasaran Produk UMKM Unggulan Kabupaten Cianjur. Oh. Nah, di mana pada garis besarnya Simpul ini langsung mempertemukan si pembeli dengan si pemilik. Jadi di sana ada transaksi penjual lah gitu kan. Ya, Kenapa? ya. Soalnya supaya memudahkan gitu kan. Nah, Mas Aris, ini pemasaran sudah kemana aja nih? Baik Mas, jadi 90% kita masih banyak lokal sih Mas sebenarnya. Masih lokal? Ya, daerah dekat-dekat sini lah, Cianjur sama Bogor. Kita ada beberapa di luar kota juga, di Tangerang, di Bekasi, di Jakarta ada. Tapi ya nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu banyak. Lalu kalau di online ya sebenarnya saya pernah kirim sampai ke Sumatera, ke Kalimantan, sampai ke Papua juga. Online juga ada online-nya? Ya, kita kebetulan juga punya website sendiri. Apa itu? bambangfamilydairy.co.id. bambangfamilydairy.co.id. Ya, kita ada toko online-nya juga. Apa itu? Ya, Bambang tadi? Iya, Bambang Family Dairy ya. Ya, Oke. di situ. Jadi ya saat ini memang corona ini kita lagi tingkatkan untuk medsos kita. Ya, karena memang ini kayaknya nanti perilakunya berubah nih. Betul, Harus betul. siap-siap perilaku orang yang dulunya offline, banyak offline, sekarang offline, online-nya mungkin lebih banyak daripada Ya, betul. offline ya. Betul, karena ya ternyata ya begitu kita ibaratnya hubungan emosional lah di Betul. online juga ya, mereka pesanannya juga luar biasa sih. Iya, iya, Banyak iya. bantu juga. Sebulan itu berapa produksi
susu yang dihabiskan? Oke. Jadi sebenarnya ngitungnya begini aja sih Mas. Saat ini kan kita sekitar 400 sampai 450 liter susu. 400 sampai 450 liter Iya. per hari. Per hari. liter Jadi, per hari. ya jadi Oke. sekitar ya lumayan Mas 12.000 sampai 13.000 liter lah yang kita olah Iya, sebulannya. Sebelum Covid ya. Ya, sebenarnya sampai sekarang juga sama Mas. Oh gitu ya? Ya, karena kan sapinya masih tetap. Nah, jadi ya seperti saya bilang itu kemarin kebanyakan ya kita susu ya kesempatan kita bagi CSR lah. Jadi kita banyak. Jadi selama Covid ini Iya. karena kemarin libur 3 bulan. Iya. Jadi itu jadi CSR ya susunya Iya. ya daripada Ya, kita kan ya numpuk nggak juga kepakai, produksi ya, betul. kan. Kita numpuk produksi ya udah kita bagi-bagikan banyaknya. Oke, terakhir. Nama Mas Aris. Namanya kenapa Bambang Family Dairy? Ya. Jadi ya itu apa ya Mas, karena emosional. Ya. Jadi bapak saya Pak Bambang. Oh, Ya. Bambang itu bapak. Ya betul. Oh, ya. Jadi beliau itu sakit selama 2 tahun. Saya menemani sampai beliau meninggal. Sebulan sebelum beliau meninggal ya saya berjanji sama ayah saya akan teruskan usaha ini. Saya akan jadi peternak. Saya akan pakai nama bapak. Oh, gitu. Makanya Iya. makanya saya bingung. Ini kenapa namanya Mas Aris tapi namanya Bambang? Oh, itu ceritanya. Ya. Oke. Ya, kebetulan ya kita juga bersyukur ya kita sudah haki juga Mas. Jadi Oh sudah. Ya, Alhamdulillah. Iya, jadi- kalau sudah dihakim. Ya. sebenarnya kalau dipikirkan nama Bambang Family Dairy ya namanya apa ya nggak chatting lah kalau kedengarannya. Tapi ternyata ya ada juga orang yang jiplak nama kita. Jiplak ya nama kita, logo kita gitu Oh, kan. gitu. Ya makanya ya kita urusin haki kita. Oh, Aki udah diurus Ya, ya. sudah. Lewat Plut juga ya? Lewat Plut. Lewat Plut juga. Dengan konsultannya Buria. Buria, Ya, ya. kelembagaan ya. Thank you. Sama-sama Mas Aris. Mas Ganesa, Mas Budi. Sudah berbagi pada kita semua sahabat internet juga tentang Ya. usahanya. Mau Jadi, lihat sapinya kan nih? pasti dong. Oke Kita akan deh. lihat sapinya. Sekarang? Boleh. Oh boleh. Ayo. Baik, sebelum tutup saya sapa dulu sahabat internet. Sahabat internet, kita sudah banyak ngobrol dengan Mas Aris, salah owner dari Bambang Family Dairy. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita untuk yuk kita berbisnis, kita bangun usaha kita. Jadilah seorang pebisnis sendiri agar kita bisa lebih sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Family Dairy. Ya sobat internet, kita sudah berkunjung ke Bambang Family Dairy. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua untuk tetap semangat dalam membangun usaha kita. Terima kasih.
Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.